Statistik, balik lagi di Podstat, Podcast Statistika. Hai, kenalin, aku Meli dan mungkin teman-teman udah pernah lihat aku di episode 2 dan itu bahas tentang bisnis. Tapi sayangnya partner aku hari ini bakal ganti, soalnya partner aku pindah. Dan mungkin boleh partner aku kenalan dulu. Halo, aku Dila yang bakal jadi teman podcaster Meli. Dan di sini ada dua narasum cantik, dua cewek-cewek cantik ini. Mungkin karena aneh ya kalau misalnya kita nggak kenalan dulu. Mungkin dari dua narasum ini boleh kenalan dulu. Oke, halo semuanya, aku Eki dari Statistika Angkatan 22. Aku Syakira dari Statistika Angkatan 2022 juga, sama kayak Eki. Mungkin dari kalian, aku mau tanya dulu deh, asalnya kalian itu di mana? Soalnya ini bakal jadi topik kita. Waduh, aku asalnya nggak terlalu jauh sih sebenarnya, kayak cuma beda satu pulau aja gitu. Kalau kalian tahu, aku tuh dari Lombok, agak timur dari Pulau Jawa gitu. Kalau aku sendiri tuh beda pulau juga, tapi kalau aku dari Pulau Sumatera, aku dari Lampung gitu, nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Kalau Dila, dari mana Dila? Kalau aku nggak deket sih, jauh. Dila jauh banget. banget. Kalau dari sini mungkin sekitar 500 km deh. Dari mana tuh? Dari Klaten. Neket sebenarnya, neket pulang mulu. Itu sempat di-mention pulang mulu. Nah, kalau dari aku mau tanya nih, dari kalian sering pulang nggak sih sebenarnya selama ini? Ini kayak nggak perlu dijawab itu sih ya, kayak kalau aku personally ya, pulangnya itu tiap kalau misalnya libur semester atau sama kayak kemarin libur lebaran aku pulang. Kalau biasa sama, aku juga paling pulangnya tuh pasti satu semester sekali gitu ya. Lagi waktu lebaran tuh aku nggak pulang karena bener-bener itu cuma seminggu, jadi ya sayang banget ya tiketnya gitu. Jadi emang jarang pulang gitu. Jarang pulang gitu. Kalau ini Beda banget ya sama aku. Kalian nggak ngerasain pulang satu minggu sekali ya. Jumat balik, Minggu balik lagi. Kan kalau didengar tadi kalian angkatan 22, berarti udah 1 tahun ya di sini. Nah, gimana sih rasanya kuliah di Undip ini sebagai anak rantau untuk kalian gitu? Kalau aku jujur ya, waktu pertama kali kesini tuh yang paling berasa tuh sebenarnya aku perhatiin tuh cuacanya ya, ternyata amat sangat panas gitu ya. Walaupun di Lombok tuh kan banyak pantai, tapi nggak sepanas di sini gitu. Terus kalau di Undipnya sendiri ya aku rasa aman-aman aja gitu ya teman-temannya. Memang karena banyak yang pakai bahasa Jawa dan jujur aku susah banget ngertinya awal-awal, terus ada kayak yang bilang ii gitu. Kenapa itu aku kayak bingung nih orang ngomong apa gitu, tapi ternyata ya gitulah, lama-lama disesuaikan gitu. Kau Syakir gimana? Aku kurang lebih sama kayak Eki sih, kayak misalnya Lampung tuh juga panas sebenarnya, cuman di sini tuh kayak lebih trik gitu loh, kayak panas itu menusuk tangan-tangan kita ya. Iya. Kata orang-orang Semarang mataharinya ada 3 ya. Iya, bener lagi. 9. Terus kayak misalnya kalau makanan jujur aku suka-suka aja sih kalau makan, karena suka manis juga, jadi nggak terlalu, kalau masalah makanan nggak seberapa shock gitu. Kalau Eki makanan oke nggak? Makanan sebenarnya oke, dan menurutku ya kalau di Semarang tuh makanannya memang manis tapi nggak yang semanis di Jogja ya. Sumpah kalau di Jogja tuh manis banget, tapi Semarang tuh masih ada pedesnya, jadi masih aman. Tapi di sini tuh nggak ada terasi loh. Iya, makanan tuh jarang. Terasinya nggak sesedap yang ada di Pulau Sumatera sih. betul. Kalau dari kalian selama di Semarang, kalian kan ngekos atau sama keluarga nih? Ngekos. Gimana sih rasanya jadi anak perantauan yang ngekos? Kayak kalau misalnya kita tiba-tiba sakit atau tiba-tiba jatuh dari motor, Pernah ya? Itu dari motor. Biasanya kan apa-apa orang tua gitu ya. Sekarang ada orang tua makan juga. dimasakin gitu, tinggal makan. Kalau kalian selama ngekos ini gimana sih perasaannya? Gimana Ki? Eki dulu. Aku sih ya pasti itu sih susah banget ya kalau ngekos tuh, apalagi nyari makan karena kuliah itu kan capek banget ya. Terus kalau nyampe kos tuh rasanya emang lapar tapi lebih kerasa capek gitu, jadi yaudah makanya ditunda aja dulu gitu. Nah terus mungkin karena untuk sakit ya, aku pernah sih ngerasain sakit, jadi nganter diri sendiri sambil kedinginan gitu ya, kayak sambil demam batuk pilek tuh tapi harus ke dokter sendirian gitu ya, kayak aduh jadi kangen mama gitu. Aku juga pernah kayak ke rumah sakit gitu sendirian gitu. kan. Itu sedih banget sih.
Kalau aku tuh kurang lebih juga sama-sama kayak Eki, kayak misalnya lagi sakit terus kan kangen mama gitu, tapi baru kayak homesick itu baru pas semester ini gitu loh. Dulu mungkin karena belum kerasa capeknya kali ya. Iya. Dulu kayak maba kan hahi doang gitu kan. Terus kalau sekarang kan udah ikut ini itu jadi kerasa Makin capeknya. naik semesternya makin itu ya. Iya, lebih kerasa capeknya. Terus kayak relate nggak sih kalau misalnya anak kos itu tuh kayak mungkin yang di nonton juga kayak relate kalau misalnya anak kos itu nggak pernah sarapan jadi tuh makan siangnya tuh di rapel. Iya benar. Tadi pagi sampai siang Kayak gitu. sekalian aja lah. Iya kayak sekalian gitu. Terus pernah gak sih kalau misalnya kalian lagi chat sama orang tua, sama mama atau sama bapak gitu, kayak kuliah pagi ya, misal kuliah jam 7, jangan lupa makan, jangan lupa sarapan. Iya. Oke, padahal kita nggak pernah sarapan kan, kayak nggak sempet gitu. Udah makan belum? Udah. Padahal di kos tiduran. Iya. Kalau Kalau TikTok iya lagi. Aku tadi sempat denger homesick. Kalian pernah nggak sih homesick? Kayak tadi aku tahu banget kalian kayak kangen mama gitu, kayak kangen masakan. Tapi pernah nggak sih homesick yang sampai kayak mau balik gitu? Ini kayak sekarang nih. Oh, sekarang nih, sih. sekarang nih. Sebentar lagi dah. Duluan nih. Enak duluan ya. Pernah parah banget waktu itu sampai kayak misalnya tuh sampai pas di video call orang tua tuh kita nge-reject gitu loh. Karena kalau video call mungkin teman-teman yang nonton juga kayak kalau diangkat malah nambah nangis Sedih gitu. banget. Kalau teman nangis kayak gitu terus kayak misalnya tuh kalau pulang kos kan kita udah capek nih. Kalau di rumah kan ya udah ada masakan mama. Terus kayak baju tuh udah pada rapi di lemari Iya, gitu kan. udah Tapi kalau dicuciin. pulang itu kayak mikirin lagi aduh laundry lagi nih. Nyuci lagi nih, makan lagi. Jadi kayak pusing sih mikirinnya. Tapi seberapa parah homesick kalian? Soalnya temen aku pernah, si Dita, dia itu sakit. Maaf ya Dita, dia tuh pernah katanya cerita ke aku, dia cuma lihat tol doang caranya, jadi dia mau pulang. Kita balik sedih banget. Iya, dia sampai pingin kayak aku mau balik, tapi nggak bisa. Dia masih ospek waktu itu. Kalian seberapa parah sampai pingin pulang gitu? Aku tuh pernah waktu sedih tuh saking nggak tahu harus ngapain, aku motoran sendiri tuh. Makin sedih nggak sih itu malahan? Tapi di kos tuh kayak bener-bener sumpek gitu loh, jadi Cari motoran, udara segar ya. iya. Tapi di motor juga, waduh sedih juga nih, sama aja gitu. Gimana sih? Kalau aku homesicknya karena nggak punya motor ya. Ini nggak bisa jalan-jalan. Kok kan haru loh momennya loh. Jadi kalau aku tuh kalau misalnya apa tuh kayak kangen banget, parah banget itu waktu semester 2 itu kayaknya puncak, kayaknya nangis mulu deh gitu, nangis dalam selimut kayak di film-film gitu. Aku paling parah kayak gitu sih, soalnya terus kan ada yang kayak libur gitu ya, misalnya kayak sebelum OS udah minggu tenang, terus sih kepengen pulang, cuman kita nggak bisa pulang gitu kan. Orang sepi lagi. Iya orang sepi, Iya, tuh teman-teman teman-teman pulang. kosnya pada banyak yang pulang gitu kan, kayak di kos buka pintu kos terus kayak sendiri sepi gitu, jadi kangen suasana rumah gitu. Aku aja yang rumahnya deket nih ya, yang nggak jauh dari kalian, itu kayak aduh kangen banget suasana rumah. Apalagi kan di rumahku tuh banyak kayak adik-adik gitu loh, yang anak-anak kecil yang buat rame rumah gitu, jadi kayak pengen pulang aja gitu. Terus kalau kalian pernah nggak sih ada di fase kayak kosan itu saking kalian nih kayak homesick terus kayak pusing kayak wah banyak banget tugas gitu, kayak banyak tugas terus lagi Masih banget bro. ya banyak Ribetnya gitu, ribet-ribetnya. Keurus Belokin nggak nih. itu kamar kalian? Iya. Duh, jangan tanya lagi. Biasanya tuh kalau banyak tugas, terus banyak kegiatan, ada aja kegiatannya. Jadi sampai kos tuh yaudah langsung baring, terus kayak ketiduran, terus aduh ada kerjaan nyuci ini nyuci itu, tapi besok lah gitu. Kayak Udah terus. Kayak pikiran juga semeraut gitu loh. Jadi Mikirin kamar makan, mikirin nyuci, mikirin laundry, mikirin beres Semua kamar, gitu. nyampung, ngepel. kayak tuh Apalagi waktu kalau di rumah tuh kan enak banget apa-apa ada gitu ya. Jadi tuh masnya lebih capek berkali-kali lipat sih. Berarti keadaan kamar itu menggambarkan keadaan pikiran kita. Kayaknya ya, lebih untuk berantakan kita. pikiran kita deh. Daripada kamar. Terus pernah nggak sih kalian buat kayak kan di TikTok itu pernah ngetren kan POV iya, anak mahasiswa semester 3, semester 5 gitu, liatin kamarnya gimana. Pernah nggak ikutan itu? Aku nggak ikutan tapi hampir relate kayak gitu sih. Tapi emang seberantakan itu sih kamarnya, kayak baju misalkan kita habis bangun kuliah itu baju tuh ya udah taruhin aja dulu gitu. Kasur nggak sih paling gitu? bener. Kayaknya si Ataknya tidur deh. Iya kan, karena emang udah butuh cat lagi gitu loh. Kalau untuk POV sih pernah ya gitu, tapi Nggak nggak di-upload. di-upload aja karena malu ya kamarnya
Seberantakan itu Kayaknya lebih parah yang punya kita gitu Iya, ya. soalnya kalau di TikTok kan berantakannya tuh kayak estetik gitu loh. Kayak masih numpuknya di Iya, sini kayak gitu apa. barang-barang itu kayak masih bagus gitu kayak. Kayaknya tuh waduh. ditata dulu deh. Ya terus bener-bener yang aduh jangan dilihat Yang guys kayak gitu. buka kamar kayak astagfirullahaladzim. Aku tadi keluar, terus aku berantakan, udah tetap keluar aja. Iya. Itu keluar aja. Nggak mau rapi. Malah makin beres tuh kamar. Ya, tapi yang penting aku keluar, jadi kayak aku nggak ngelihat kamarku berantakan Iya. gitu. Tapi kalau keluar, kita pulang itu udah capek banget lihat kamar yang berantakan makin capek. Aduh. Tapi aku tetap memilih tidur sih di posisi aku. Kalau udah Nggak capek Kalau banget lagi tuh mood ya udah. aja ya beresinnya. Kalian ini nggak sih kayak sering kayak ngeliat kayak keluarga lagi ngumpul gitu di sini kayak tadi tadi lihat nggak sih Sumpah iya yang berdua. ya udah itu sedih Oh sedih bro. tadi ya. Sedih banget bro. Lihat apa? Itu ada orang tua tadi bapak sama Iya. anaknya di situ makan. ya makan berdua Kangen ya. Harmonis. iya Aku udah lihat sih aku pernah itu aku ke McD kan. Terus tuh aku beli makan sendiri gitu habis belanja bulanan terus ke McD terus kayak ngeliat itu semua literally isinya keluarga semua. Terus kayak aku kayaknya tidak pantas berada di sini gitu. Nah aku juga pengen tahu nih sukanya ngerantau ngekos tuh apa dari kalian? Sukanya ini lebih ke enak atau gampang gitu pergi kemana-mana tuh nggak perlu izin ya gitu. Karena kan paling susah tuh izin ya kalau keluar itu enak terus pulang malam juga nggak ada yang marahin gitu. nggak ada yang nyariin Iya nggak ada yang nyariin gitu. Terus juga enaknya tuh bisa jalan-jalan keluar kota gitu sama teman-teman gitu kan nggak perlu yang ribet harus sama siapa atau izinnya sama siapa gitu sih enaknya gitu. Berarti nggak izin ya kalau keluar kota? Parah ini nggak boleh contoh ya. nggak boleh contoh kalau kira paling enak apa Paling enak sama sih boleh pulang malam sama mungkin paling enak adalah mendapatkan kepercayaan dari orang tua. iya Kan kita dapat kepercayaan dari orang tua kan. Ya Kalau sejauh nggak tahu ini tuh, ya ya. sejauh ini. Sejauh ini kayak jadi kita udah ngobrol banyak banget nget kayak dari yang hal random dari kita bahas kos, kita bahas Homesick. kangen, kita bahas homesick, Makan. terus sampai kita akhirnya kayak agak pengakuan dosa dikit kita sering pulang malam. Mungkin aku pengen banget deh kata-kata terakhir dari kalian kayak buat warga-warga Lampung, warga-warga Lombok, 2L 2L atau join buat Semarang. teman mama papa gitu. Boleh deh aku. apa ya? Ini pesan terakhirnya kayak ini Jangan dong. kata-kata terakhir ya Koreksi. yang untuk Iya. podcast ini Kesimpulannya gitu. adalah Iya. Jangan takut ngerantau gitu lah ya. Yang betul penting banget. berani karena banyak banget experience yang kalian tuh Nggak nggak dapet. akan tahu, nggak akan dapet kalau nggak merantau. Ya aku juga setuju kayak kan banyak juga kata-kata kayak kuliah yang jauh. Jangan lupa pulang. Jadi Terus sempet juga sempetin ya pulang ketemu sama keluarga. Kan Merantau kangen. juga kita tuh dapat kepercayaan terus kita juga lebih menghargai pekerjaan orang lain yang mungkin dulu kita kayak misalnya ngelihat pekerjaan masak tuh sesuatu yang mudah tapi setelah kita merantau ngelihat itu jadi sesuatu yang lebih sulit gitu. Masih banyak buat Shakira, buat Kira, sama buat Manda, buat Eki. Masih banyak udah mau nyempetin waktu dan kita udah cerita-cerita banyak banget. Aku pengen banget supaya kalian jangan homesick. Cepet kita main-main bareng Iya, aja, kita main-main jalan-jalan, aja. kita naik ride. Hits, gitu. Masih banyak buat kalian pokoknya. Jangan homesick. Kalau misalnya kalian capek atau sakit jangan lupa istirahat, please, karena itu penting. Dan makasih juga. Teman-teman juga itu. Yes, makasih juga buat teman-teman statistika yang udah nonton dan udah nyempetin waktu buat cerita-cerita bareng kita. Jangan lupa nanti kalian komen kayak seberapa homesick Relate-nya. kalian, seberapa relate kalian. Apakah ada yang lebih homesick? Apakah kita mau adu nasib? Iya. Boleh. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin banyak banget nih, mulai dari suka dukanya ngerantau, homesick, makanan-makanan di sini, terus culture shocknya. Nah, buat Sobat Stick yang relate, nanti bisa komen di bawah ya. Adu nasib di bawah semuanya adu Yang nasib. ngerasa homesick Iya. banget Iya, tuh. si paling homesick. And makasih banyak buat teman-teman yang udah mau lihat sampai akhir nih ya. Berarti kalau udah sampai sini sampai akhir. Dan jangan lupa buat nonton episode-episode selanjutnya. So, see you.